Shalom Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Mari sebelum kita mempelajari dan membaca firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba-Mu datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan mengucapkan segala puji syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan hamba-Mu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu boleh membaca firman-Mu, terlebih-lebih kami ingin mencermati dan melaksanakan firman-Mu dan menghayati. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh melaksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan hamba-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-9 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Udah siap? Oma Opa, mari kita baca. Mazmur 71 ayat yang ke-9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang takut menjadi tua. Mereka lalu menempuh berbagai cara untuk menundanya atau minimal menguranginya. Misalnya dengan minum jamu tradisional, obat pelangsing misalnya, atau operasi plastik, atau bahkan menyemir rambut, dan lain sebagainya. Menjadi tua diidentikan dengan kelemahan dan keterbatasan fisik, dan hal ini tidak dapat dihindari karena sudah menjadi kodratnya. Menjadi tua adalah masa yang tidak produktif lagi menurut pendapat sebagian orang. Orang tua juga dapat dilanda perasaan tidak dibutuhkan lagi, sehingga masa tua menjadi bayangan yang menggetarkan atau mungkin bahkan menakutkan. Pemazmur juga mengalami ketakutan itu. Ia pun memohon kepada Tuhan melalui Mazmur 71. Doa minta perlindungan di masa tua, agar Tuhan tidak membuang dan meninggalkannya. Ia khawatir hidupnya menjadi hampa jika tidak peduli lagi kepadanya. Hal itu juga seperti yang kita rasakan. Ia membuktikan pertolongan dan perlindungan Tuhan dari musuh dan tantangan hidup yang muncul pada masa tuanya. Tetapi bagi kita yang beriman, hal ini tidak akan terjadi, atau paling tidak mengurangi rasa ketakutan untuk menjadi tua. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan kita sebagai orang beriman? Apa sih tujuan kita sebagai orang percaya atau menjadi orang Kristen? Karena di banyak hal kita kadang-kadang tidak mengerti apa dan maksud tujuan kita beriman. Bahkan ke gereja, datang ke gereja, pulang seperti biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin hanya sekedar rutinitas. Jawabannya ada di 1 Petrus 1 ayat 9 tadi. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Jadi tujuan kita beriman adalah supaya jiwa kita terselamatkan. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, orang hidup itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Padahal selama ini hampir seluruh kegiatan kita, kegiatan hidup kita hanya kita pusatkan untuk kebutuhan tubuh. Kita mencari uang yang banyak, makan yang enak, punya kendaraan yang bagus kalau perlu yang mewah, punya harta, punya rumah dan sebagainya, dan itu semua adalah untuk kebutuhan tubuh. Pertanyaan saya, kalau kita mati nanti, tubuh akan dikemanakan dan roh kita akan dikemanakan? Jawabannya ada di Pengkhotbah 12 ayat 7 yang berbunyi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kita akan kembali ke tanah atau dikubur. Kemudian roh akan kembali kepada Allah. Karena keadaan roh adalah suci adanya. Roh adalah gambaran dari Allah sendiri yang dianugerahkan pada setiap orang. Setiap orang pada waktu kita hamil atau waktu kecil ditiupkanlah roh, dan roh itu adalah baik adanya. Pertanyaan selanjutnya ialah tentang jiwa. Kalau kita mati, jiwa kita akan dikemanakan? Jiwa kita berbeda-beda, dan itu merupakan mewakili dari pribadi kita masing-masing, keakuan kita. Jiwa sendiri terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Kalau kita mati, jiwa itu pada akhirnya akan dihakimi. Mari kita baca di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Perubahan budimu itu ada di jiwa kita. Jadi sebagai orang yang sudah tua dan kita beriman, kita harus tahu bahwa tujuan kita beriman supaya jiwa kita terselamatkan. Dan untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus berubah jiwa kita agar berkenan di hadapannya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, iman kita itu melekat pada jiwa. Sampai saat ini dan sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan, jiwa kitalah yang akan dihakimi. Sebagai manusia kita mempunyai mungkin harta, keluarga, dan iman. Apakah 3 hal tersebut menemani semenjak kita hidup sampai ke kematian di dalam penghakiman atau sampai di dalam kubur? Tentu saja tidak. Kalau kita bertanya kepada harta, apakah kamu akan menemani saya sampai ke kematian? Jawabannya tentu tidak. Semenjak kita sakit, mungkin sebagai orang kaya bisa membiayai berapapun jumlahnya pengobatan kita, harta akan membiayai. Kalau perlu kita berobat ke luar negeri, harta akan membiayai.
Kemudian pertanyaan kedua mengenai iman. Iman, apakah kamu bisa menemani saya ketika kita dihakimi? Oh, tentu saja. Aku selalu setia menemani sampai kapanpun, semenjak kamu hidup sampai penghakiman jiwamu, aku yang setia menemanimu. Jadi iman kita itu akan terbawa terus sampai di penghakiman kita nanti. Kemudian mengenai kita keluarga, dia menemani kita semenjak kita hidup, kemudian menemani ketika kita masih hidup bersama. Kalau untuk menemani di dalam kematian, tentu saja dari pihak keluarga akan bilang nanti dulu, karena dia masih harus meneruskan keluarga-keluarga yang lain. Mungkin kesedihan, iya, sedih, mungkin sehari, 2 hari, dalam jangka waktu tertentu, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun atau 2 tahun, dan berikutnya dipastikan keluarga akan melupakan, paling hanya mengenang semasa hidup kita. Jadi dari 3 hal itu, Bapak, Ibu, dan Oma yang dikasihi Tuhan, hanya imanlah yang setia menemani kita, menemani jiwa kita di dalam penghakiman nanti. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, tantangan hidup pada masa tua bisa jadi semakin kompleks, bukan semakin mudah. Betapa menggetarkan jika kita harus menghadapinya seorang diri. Syukurlah pemazmur mendapati bahwa Allah setia menyertainya sampai memutih rambutnya. Tentu ada di antara kita yang tengah bergumul seperti itu. Belum lagi kondisi badan kita yang kadang-kadang tidak memihak karena kita sudah tua, banyak sakit, banyak yang dirasakan. Alat penawar yang paling ampuh adalah dengan memandang kepada Tuhan bahwa Dia senantiasa menyertai kita, dan dari situ dapat kita belajar melihat sisi indah di masa tua kita. Artinya Tuhan senantiasa menyertai kita dan membimbing kita sampai kapanpun, sampai Tuhan memanggil kita. Oleh penyertaannya kita dapat terus berkarya dan terus berbuah bagi kerajaannya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik, yang tidak dapat ditawarkan oleh mereka yang lebih muda-muda. Sebagai generasi tua, tentu kita banyak pengalaman, banyak makan asam garam, dan hikmat yang telah Tuhan berikan dan singkapkan kepada kita semua yang sudah tua-tua, yang dapat kita bagikan kepada generasi berikutnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang dikasihi Tuhan, marilah kita untuk menutup persekutuan doa ini, kita satukan hati kembali untuk berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali hamba-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan segenap rasa syukur, karena sudah Tuhan menyertai kami semua di dalam persekutuan doa ini. Begitu banyak kekurangan hamba-Mu ya Tuhan, namun karena firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami pelajari, dapat kami hayati, dan terlebih-lebih dapat kami laksanakan di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, agar hamba-Mu kelak dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, hamba-Mu juga berdoa buat gereja ini, GKI Cilacap khususnya, kiranya Engkau senantiasa menyertai
Bapak Pendeta maupun para majelis di dalam melaksanakan tugas-tugas rohaninya, kiranya Engkau senantiasa memberikan bimbingan dan serta kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bapak, hamba-Mu juga berdoa khususnya buat komisi usia lanjut yang mereka sudah tua-tua ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka. Apalagi di saat pandemi saat ini ya Tuhan, hamba-Mu hanya dapat mohon pertolongan dan perlindungan-Mu. Hamba-Mu yakin dengan perlindungan-Mu lah segala penyakit yang ada saat ini Engkau jauhkan dari teman-teman dan hamba-hamba-Mu yang sudah tua-tua ini. Hamba-Mu percaya dengan kuat kuasa-Mu mereka dapat terhindar. Untuk itu hamba-Mu senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan hamba-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Oma Opa persekutuan doa komisi usia lanjut pada siang hari ini akan kita akhiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.